Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalfa Azahra yang kini sedang menempuh jenjang pendidikan di salah satu Universitas Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil tema makhluk hidup dengan judul asal-usul dan karakteristik kehidupan. Pada materi ini, kita akan membahas tentang makhluk hidup dengan cakupan materi, asal-usul kehidupan, karakteristik, dan keanekaragaman. Nah, kalau ngomongin asal-usul nih, kalian pasti berpikiran tentang ayam dan telur. Ayo, duluan mana ayam sama telur? Ciri umum organisme, tumbuhan, hewan, fungi, protista, arkai, dan bakteri yaitu bentukan sel berbahan dasar karbon dan air dengan pengaturan kompleks dan informasi genetik yang dapat diwariskan. Organisme tersebut melakukan metabolisme, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan, berkembang biak, dan beradaptasi terhadap lingkungannya melalui seleksi alam. Suatu entitas dengan ciri-ciri di atas disebut sebagai organisme hidup, yaitu makhluk hidup. Namun, tidak semua definisi kehidupan menganggap semua ciri tersebut penting. Contohnya, kehidupan untuk memiliki keturunan dengan modifikasi sering dianggap sebagai satu-satunya ciri utama kehidupan. Para ahli berpendapat atas dasar pemikiran mereka dan didukung dengan teori-teori yang telah mereka buat. Teori-teori tersebut saling menjatuhkan dan mereka terus berusaha mencari kebenaran yang didasari rasa keingintahuan mereka akan awal muala kehidupan di bumi ini. Secara umum, teori asal-usul kehidupan dibagi menjadi dua, yaitu teori abiogenesis dan biogenesis, di mana abio sendiri memiliki arti benda tak hidup, sehingga abiogenesis merupakan kehidupan yang berasal dari benda tak hidup. Contohnya, ditemukannya protozoa dalam rendaman air jerami. Sedangkan bio sendiri memiliki arti benda hidup, sehingga biogenesis merupakan kehidupan yang berasal dari makhluk hidup atau kehidupan yang berasal dari kehidupan yang sudah ada. Contohnya, ditemukannya belatung pada daging yang telah membusuk dan dihinggapi lalat. Yang pertama, teori abiogenesis. Teori ini dipelopori oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Teori ini tergolong paling awal berkembang dan berpendapat bahwa makhluk hidup timbul begitu saja dari benda tak hidup. Teori ini memang kurang memiliki dasar yang kuat secara ilmiah, tetapi dapat bertahan sangat lama. Bahkan Antony van Leeuwenhoek, abad ke-17, sang penemu mikroskop pun mendukung teori abiogenesis. Leeuwenhoek mengamati air rendaman jerami dengan mikroskop buatannya. Ternyata ditemukan protozoo. Ia pun berpendapat bahwa hewan tersebut timbul begitu saja dari air rendaman jerami. Yang kedua, teori biogenesis. Seorang ahli dari Italia yang mengemukakan paham biogenesis yang pertama yaitu Francis Redi pada tahun 1626 sampai 1697. Redi mengadakan percobaan menggunakan toples dan daging. Toples pertama diisi daging dan dibuka. Toples kedua diisi daging dan ditutup kain kasa. Toples ketiga diisi daging yang ditutup rapat. Ketiga toples ini dibiarkan sampai beberapa hari. Dari hasil percobaannya diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Larva atau kehidupan bukan berasal dari daging yang membusuk, tetapi dari lalat yang masuk dalam tabung dan bertelur
pada keratin daging. Pada abad berikutnya, tepatnya pada tahun 1729 sampai 1799 di Italia juga, Lazzaro Spallanzani menentang pendapat John Needham. Menurutnya, kehidupan yang terjadi pada air kaldu disebabkan oleh pemanasan tidak sempurna. Ia menyimpulkan bahwa pada tabung terbuka ada kehidupan berasal dari udara. Pada tabung tertutup tidak ada kehidupan. Hal ini membuktikan bahwa kehidupan bukan berasal dari air kaldu. Kemudian yang terakhir ada Louis Pasteur, tepatnya di Prancis pada tahun 1822 sampai 1895. Louis Pasteur melakukan percobaan menyempurnakan percobaan Spallanzani. Pasteur menggunakan labu dengan ditutup leher angsa untuk membuktikan bahwa mikroorganisme terdapat di udara bersama dengan debu. Ia menyimpulkan bahwa semua kehidupan yang berasal dari kehidupan sebelumnya yang kemudian terkenal dengan slogan Omne Vivum ex vivo, yang berarti makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Kemudian yang kedua ada karakteristik. Ciri karakteristik makhluk hidup yaitu meliputi metabolisme, makan, perkembangan, pertumbuhan, respirasi, reproduksi, bergerak, ekskresi, adaptasi, transportasi sel, regulasi, dan peka terhadap rangsang. Dan yang terakhir ada keanekaragaman. Keanekaragaman atau keberagaman dari makhluk hidup dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat-sifat lainnya. Istilah keanekaragaman hayati menunjukkan variasi yang ada pada makhluk hidup, baik variasi gen, jenis, dan ekosistem di suatu lingkungan tertentu. Keanekaragaman pertama yang akan kita bahas yaitu keanekaragaman tingkat gen. Gen yaitu bagian kromosom yang mengendalikan sifat organisme yang diturunkan dari induk atau orang tua kepada keturunannya. Gen pada setiap individu, walaupun perangkat dasar penyusunnya sama, tetapi susunannya berbeda tergantung pada induknya. Contoh, manusia, gen yang menunjukkan sifat-sifat berbeda, antara lain ukuran tubuh seperti besar, kecil, sedang, kemudian warna kulit seperti hitam, putih, sawo matang, kuning, lalu warna mata, biru, hitam, coklat, serta bentuk rambut seperti ikal, lurus, keriting. Kemudian yang kedua ada keanekaragaman jenis. Variasi warna pada ikan dan warna bunga menunjukkan adanya variasi dalam tingkat jenis makhluk hidup. Variasi ini disebabkan karena adanya rekombinasi atau pencampuran gen-gen dalam jenis tersebut, sehingga melahirkan variasi yang lebih beragam. Contoh, walaupun harimau, singa, cita, dan kucing tersebut termasuk dalam satu familia atau suku Felidae, tetapi di antara mereka terdapat perbedaan-perbedaan sifat yang mencolok, misalnya perbedaan warna bulu, tipe lorengnya, ukuran tubuh, tingkah laku, serta lingkungan hidupnya. Kemudian yang terakhir ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Suatu ekosistem terdiri dari beberapa komunitas hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang hidup di lingkungan abiotik. Kedua komponen ini saling berinteraksi satu dengan lainnya dengan berbagai cara yang berperan dalam siklus materi dan energi. Keanekaragaman ekosistem dapat dilihat dari variasi ekosistem berdasarkan batas geografi. Contoh, keanekaragaman jenis-jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan membentuk ekosistem yang berbeda. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.